ini nanti hanya akan sampai tanggal 10. Begitu ya Mas Afdol ya. Karena nanti di tanggal 11 kita akan mengikuti pengajian dari PP yang itu adalah kalau tidak salah nanti ditempatkannya untuk menjelang berbuka begitu, sehingga nanti ibadah tarawih dan ibadah malam itu lebih bisa fokus untuk pelaksanaan ibadah Ramadan. Dan apakah setelah Ramadan, setelah hari raya nanti apakah akan ada MWI lagi, itu belum tahu nggih. Saya juga masih menunggu dari Pak Por terkait dengan ini, sepertinya masih akan dirapatkan dan kami derek saja nanti. Kami derek itu artinya kami mengikuti saja, sami'na wa ata'na pada pimpinan-pimpinan begitu. Tapi pun kalau misalnya tidak ada, Bapak Ibu ya jangan bersedih hati dan ya sepertinya 10 malam terakhir ini adalah menjadi ini malam-malam perpisahan nanti Mas Abdul ya. Di 10 malam terakhir sebelum kita bergabung kepada pengajian PP gitu. Jadi nanti seandainya setelah Lebaran atau Hari Raya pelaksanaan pengajian COVID kok tidak ada, ya mungkin disebabkan karena itu nggih Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi kami masih menunggu dari para pimpinan akan seperti apa nanti keputusannya. Baik, untuk tema malam ini nanti akan disampaikan oleh Mbak Roronia Paramita Yusuf, MSI, MSI, MPSI Psikolog. Nah, Mbak Nia akan menyampaikan tentang pikiran positif, badan sehat. Nah, ini sepertinya perlu sekali nih, karena selama pandemi COVID ini tentu banyak dari kita yang mungkin dengan masalah sehari-hari kita di rumah, bertemu dengan anggota keluarga yang sama, kemudian kita harus menjalani hari-hari yang dengan rutinitas sama ini harus seperti apa. Nah, harus tetap positifnya ini nanti seperti apa Mbak Nia akan mengajak kita untuk menguatkan pikiran kita yang positif supaya badan kita menjadi sehat. Begitu ya Mbak Nia nanti ya. Dan untuk selanjutnya nanti monggo Mbak Nia memaparkan kalau misalnya nanti kita mau diajak apakah relaksasi seperti kemarin dan sebagainya, kami derek saja nanti ya ke Mbak Nia. Intinya adalah semoga malam ini kita sekalian mendapatkan berkah, ilmunya kita bertambah, dan silaturahim kita juga semakin erat, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Baik, saya tidak berpanjang lebar, saya menyampaikan pamit dari Pak Purwadi karena beliau harus rapat dengan pimpinan pusat terkait dengan vaksinasi Bapak Ibu sekalian. Jadi beliau pamit dan semoga beliau rapatnya bisa lancar dan sehingga nanti bisa bergabung kembali dengan kita walaupun mungkin di menit-menit terakhir begitu ya Mbak Nia nanti. Saya rasa begitu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf jika ada kekurangan dalam menyambut dan memfasilitasi selama pengajian, baik selama ini maupun malam ini, begitu nggih. Insya Allah dengan berjalan bersama, kita mampu, kita bisa. Begitu Mas Afdol, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ratna Yunita atas sambutan dan perkataannya. Semoga dapat memperlancar acara kita malam hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini temanya seperti yang sudah disebutkan oleh Ibu Ratna tadi, yakni pikiran positif, badan sehat. Nah, pematerinya yakni Ibu Nia Paramita Yusuf, MSI, MPSI Psikolog. Kepada Ibu Nia kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi nggih dan selamat malam saya haturkan kepada seluruh audiens yang sudah berkenan untuk menghadiri pengaosan hari ini dengan episode nomor cantik ya 222 gitu. Jadi kalau nomor handphone tuh biasanya nomor handphonenya agak sedikit privilege gitu ya, karena harganya lumayan mahal gitu kalau nomornya sama gitu. Baik, saya ingin bertanya kepada seluruh audiens,
bagaimana kabarnya hari ini? Boleh mengisi di kolom chat. Apabila panjenengan bahagia, boleh mengirim dengan emot love atau dengan menuliskan hari ini saya sedang semangat sekali dan bahagia. Monggo. Saya tunggu di kolom chat. Wah, di kolom chat terang. Iya. Ya, silakan. Para audiens, saya minta tolong mengisikan suasana hatinya hari ini, apakah satu frekuensi dengan saya, satu resonansi dengan saya. Hari ini adalah kita positive thinking. Alhamdulillah luar biasa, ada yang bilang ceria, alhamdulillah, J. Monggo di kolom chat. Alhamdulillah sehat walafiat, tetap semangat, Masya Allah. Alhamdulillah sehat dan bahagia, J. Monggo. Karena tema kita adalah positive thinking. Jadi kalau dari start awalnya kita sudah positive thinking, insya Allah sampai nanti kita menjelang kita sare, menjelang kita tidur dan beristirahat nanti malam, apapun yang kita inginkan, misalkan kita pengen dibangunkan nih sama Allah agar tepat sholat tahajudnya jam 2 atau jam 2:30, insya Allah tetap bisa. Apabila yang besok pagi ada appointment atau janjian dengan siapapun, itu juga bangunnya bisa on time. Suara saya jelas, Mbak Ratna? Ya, suaranya jelas. Baik. Cuma PPT-nya mohon maaf ini masih kayaknya sinyal, Mbak. Bentar, Oh, Ge. betul apa Mbak? Iya. Sambil masih muter-muter, saya masih menantikan chatnya ini. Dan Masya Allah, kebanyakan audiens mengisinya semuanya rata-rata sehat, bahagia, alhamdulillah, gitu, Terima kasih sekali. Berarti sesuai dengan tema saya hari ini dan malam ini, seluruh audiens dalam kondisi yang sudah positive thinking, karena Allah akan menjadikan setiap umatnya apapun perasaan kamu, yaitu Allah akan menjadikan seperti itu. Jadi kita selalu positive thinking dan berbaik sangka kepada Allah. Sambil kita nunggu slide-nya, kenapa saya mengambil tema hari ini adalah positive thinking, badan jadi sehat gitu. Jadi judul saya simpel banget karena yang tercetus di pikiran saya tadi juga pada saat saya perjalanan dari syuting video dengan istilahnya tokoh agama di Sidoarjo itu, saya mikir apa ya enaknya, karena saya akhirnya saya mikirnya udah deh positive thinking, badan tetap sehat, seperti itu. Saged Mbak Ratna, PPT ini pun belum berhasil, Mbak. Sebentar ini saya ulangi dulu, nggih. Anjay, monggo. Saya tak menyampaikan hal yang lain dulu aja, nggak apa-apa, Mbak. Jadi di luar dari PPT saya akan menyampaikan, saya menge-share bagaimana sebetulnya apabila kondisi otak kita dalam kondisi kita depresi. Itu kalau di EEG, nanti mungkin di PPT saya juga akan saya sajikan. Itu bentuk otak kita kalau di EEG itu warnanya keruh, warnanya itu lebih jelek. Tapi kalau kita kondisinya kita happy, kita bahagia, itu kondisinya otak kita akan cerah. Jadi sesuai dengan hati kita, otak kita akan mempengaruhi bagaimana pada saat hati kita baik, otomatis otak kita juga akan ikutan baik. Nah, seperti ini. Ini judul PPT saya. Sambil saya ini ya, minta tolong kalau yang belum berteman saya di IG, boleh follow ke IG saya @psikolog atau di Facebook saya Nia Paramita gitu ya. Tetapi peserta di sini udah banyak yang temenan saya di Facebook, Masya Allah. Next Mbak, minta tolong. Partisipasi sosial. Lois Bleku. Koni nomor 1 mesti. Sudah kelihatan Mbak Nia? Sampun. Ya, sudah kelihatan. Next, Mbak. Sampun Mbak, next. Ya, oke. Sepertinya berat sebentar, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Apa saya matikan kamera biar nggak terlalu berat? Mbak, sebentar. Ini sepertinya sudah. Masya Allah, sebentar Mbak Nia. Ampun. Kok belum mau, nggih? Pripun Mbak Nia? Baik, iya. Jadi sambil nunggu PPT saya yang masih
berputar-putar, nggih. Sekarang saya balik nih. Kita berlatih untuk kita menyemangati diri kita sendiri. Saya minta tolong duduknya yang enak. Kalau sambil selonjor boleh selonjor. Kalau yang duduk di kursi boleh kakinya sambil ditaruh di tanah. Jadi ke lantai gitu. Jadi kita membaur dengan tanah, monggo. Kalau yang posisinya sarean boleh sekalian sare, terserah deh posisinya yang nyaman seperti apa. Kita menggenggamkan tangan. Posisi kita menggenggamkan tangan seperti ini. Dan kita beri kekuatan yang maksimal kepada tangan kita dan kita tarik nafas lagi. Kita keluarkan perlahan lewat mulut kita. Dan kita katakan, setiap kali saya menggenggamkan tangan, saya akan bersemangat. Setiap kali saya menggenggamkan tangan, kita akan bersemangat. Itu merupakan trigger buat kita. Kita katakan lagi seperti itu. Dan sambil tarik nafas. Keluarkan perlahan lewat mulut. 1, 2, 3. Lalu tangannya kita angkat. Dan kita katakan, wah gitu. Wah. Nah, gimana perasaannya? Monggo, boleh langsung open mic atau mau menuliskan di kolom chat juga boleh, silahkan. Itu untuk menyemangati kita. Jadi kita pun sebaiknya sebagai manusia harus punya trigger. Jadi trigger kita di mana, letak kekuatan kita di mana, kita boleh meletakkan letak kekuatan kita di tangan kita. Atau letak kekuatan kita apabila kita mengangkat kaki, terserah. Triggernya manusia boleh di mana aja. Senyamannya kita, karena kita yang lebih tahu. Perasaanku senang ya, Masya Allah. Nje, silahkan. Iya, alhamdulillah hilang pusingnya. Semangat, iya, Masya Allah. Bismillah ya Allah. PPT-nya lancar. Sambil nunggu Mbak Ratna ngiderkan PPT, saya langsung baca. Saya mau matikan kamera ya Mbak Ratna ya. Karena saya juga lagi Monggo Mbak. Besuk eyang ini. Jadi posisi nggak bisa bawa laptop. Bentar Mbak. Oke. Ya, nje Mbak Nia. Ini ngapunten nggih karena kayaknya sinyal Mbak Nia. Nje, mboten Makanya napa-napa. mohon maaf Bapak Ibu, saya off cam juga ini. Halo. Di sini saya mulai membacakan tentang, saya boleh minta tolong kepada seluruh audiens, kepada seluruh peserta, menuliskan di kertas apa sih kelebihan dan kekurangan kita. Silakan. Kelebihan dan kekurangan jangan yang ini ya, kekurangan lemak, yang kelebihan lemak. Saya nggak mau. Tapi berdasarkan sifat. Jadi boleh kelebihan misalnya, saya ini sabar, saya ini baik, saya ini penyayang, monggo. Kekurangan boleh dituliskan, saya ini sedikit kurang bisa bersosialisasi, saya ini kurang banyak teman, seperti itu, monggo dituliskan dulu. PPT-nya sudah bisa sepertinya itu? J, sudah? Tapi halamannya ini Mbak, sepertinya malah belandang ya halamanipun. Halamannya malah keplasuk, sudah Mbak. Sampai halaman 5. Injil, leres Mbak Nia. J, saya boleh minta tolong menuliskan di kertas atau dimanapun, sakerso dituliskan, apa sih kelebihan dan kekurangan kita sendiri. Jadi kita, malam ini adalah kita belajar mengintrospeksi diri kita sendiri. Karena beberapa kali saya melakukan psikotes atau wawancara terhadap peserta, itu kebanyakan rata-rata kelebihan dan kekurangan mereka bingung. Apa ya kelebihan saya, apa ya kekurangan saya, seperti itu. Silahkan menuliskan di kertas. Kekurangan saya sering minder, kurang pede, baik. Kelebihannya apa nih? Nah, kalau tahu kekurangan, pasti tahu kelebihannya. Monggo dituliskan kelebihannya apa. Manusia yang normal adalah kelebihannya lebih banyak dibandingkan kekurangannya.
Apabila dia menuliskan banyak kekurangan, berarti orang tersebut terjadi abnormal dan banyak insecure. Dan orang itu banyak merasakan bahwa saya kurang. Hidung saya kurang mancung, kulit saya kurang putih, lalu mata saya kurang lebar, lalu bibir saya kurang seksi, kurang tipis. Nah, seperti itu contohnya. Tinggi saya kurang, badan saya kurang tinggi. Nah, itu biasanya. Silahkan menuliskan kekurangan dan kelebihan panjenengan semuanya. Kelebihannya sabar, pemaaf, Masya Allah. Ya. Jadi kalau ada kekurangan kita nemu 2, berarti kita kelebihannya minimal 3. Kalau kita nemu kekurangan kita 4, berarti kelebihan kita minimal 5. Boleh kelebihan 1 ataupun kelebihan kita banyak. Monggo. Mudah merasa iba, Masya Allah ya. Silahkan menuliskan kekurangan dan kelemahan kita masing-masing. Karena kebanyakan orang itu kalau mau menuliskan kekurangan, itu mikir, kayaknya kekurangan saya tidak ada kelebihan sama sekali. Nah, ini yang paling bahaya ini. Berarti orang tersebut memandang dirinya adalah inferior, memandang dirinya rendah. Dan membandingkan terhadap orang lain, dia nggak ada sempurnanya sama sekali. Padahal Allah menciptakan manusia itu paling sempurna. Silakan menuliskan, minta tolong menuliskan kelebihan dan kekurangan. Sakit Mbak Ratna? Sampun? Ini saya coba pakai HP yang lain, Mbak. Tadi pakai laptop macet. Nggih. Baik, silahkan. Sambil nunggu Mbak Ratna, di sini saya boleh meminta tolong, siapakah di sini yang menyukai untuk warna-warna cerah? Nah, saya minta tolong. Siapa nih suka warna-warna cerah? Boleh angkat tangan, dikasih emot angkat tangan seperti ini. Siapa yang di sini minta tolong menuliskan suka dengan warna-warna cerah seperti merah, kuning, biru muda, pink. Nah, seperti itu. Siapa? Silahkan. Saya belum melihat ada yang memberikan angkat tangan terhadap menyukai warna-warna cerah seperti merah, kuning, biru muda, pink, Mbak Nia monitor. Oke. Ini Pripun? bisa, tapi pakai HP, Mbak. Jadi kelihatannya agak kecil. Bapak Ibu nyuwun ngapunten. Oke, di layar saya jelas kok Mbak Ratna. Oke, berarti nggak apa-apa nggih. Ini saya pakai HP nggak apa-apa nggih. Baik Mbak Ratna. Baik, terima kasih. Ini juga masih banyak yang menuliskan tentang kelebihan dan kekurangan dan juga udah ada yang menyetorkan kesukaan warnanya apa. Jadi begini, saya mau sedikit menambahkan pengetahuan. Jadi di sini teman-teman yang menyukai warna-warna cerah biasanya memang menampakkan orang tersebut memiliki kepribadian yaitu dia cheerful atau dia rame. Jadi memang orang-orang ceria biasanya suka memilih warna-warna yang cerah, warna-warna yang menggambarkan kegembiraan. Jadi warna pink, warna kuning, warna biru muda, seperti itu contohnya. Baik, sambil kita kembali lagi ke PPT, Mbak Ratna boleh minta tolong next? Ya, kenapa sih kita itu perlu berpikir positif? Jadi, ubahlah cara berpikir Anda, maka Anda dapat mengubah kehidupan Anda. Begitu katanya pepatah. Tetapi kalau mau kita buktikan, kita bisa membuktikan. Contohnya seperti ini. Misalkan tadi pagi kita sebelum start beraktivitas, kita berkata seperti ini. Pasti hari ini nanti aku telat.
pasti hari ini nanti di jalan macet dan itu rasanya bikin aku emosi. Dan itulah yang akan terjadi. Jadi seperti ini prinsipnya. Apabila di pagi hari kita udah mempunyai bad mood, kita udah mempunyai istilahnya pikiran buruk yang meracuni dalam pikiran kita, itulah yang akan terjadi. Jadi kalau panjenengan semua sekarang adalah seorang ibu rumah tangga atau seorang ayah yang baik atau seorang pelajar, itu kalau bisa sejak pagi kita udah startnya dengan pikiran positif. Next, Mbak Ratna. Iki lho Suaranya banyak yang bocor, Mbak Ratna. Iki. Ning Suaranya bocor. Suaranya bocor, Mbak. Minta tolong peserta. Nggih. Assalamualaikum Bu Ratna. Suaranya bocor. Ibu Ratna. Ya, sudah Mbak. Sudah Ampun, patrolinya. Ini sambil saya patroli kok. Baik. Lalu dalam menghadapi kehidupan sering ada tantangan dan masalah, namun sebaiknya adalah kita tetap tabah dan berpikir positif. Dari dinamika kehidupan yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena dalam setiap detik kehidupan pasti ada hikmah yang baik dan berguna bagi kita apabila kita mau menyadarinya. Jadi contohnya seperti ini. Hari ini saya pribadi itu kan seharusnya memang sudah ada appointment dan sudah terjadwal bahwa saya mengikuti salah satu webinarnya Cassandra, yaitu psikolog dari Jakarta gitu ya. Tapi ternyata Allah menakdirkan saya pada jam 11 tadi, Mbak Ratna menghubungi saya untuk mengisi pengajian hari ini. Jadi karena saya dari pagi udah berpikir positif nih, pasti hari ini saya bakal bahagia nih. Pasti hari ini saya bakal bermanfaat bagi banyak orang. Ya ternyata itu terjadi di jam 11 tadi, dan saya harus setorkan judul serta flyer saya. Seperti itu contohnya. Next, minta tolong Mbak Ratna. Nah, di sini ada apa aja sih prinsip-prinsip berpikir positif? Yaitu yang pertama ada percaya akan kemampuan diri kita, yaitu rasa optimisme kita. Lalu kembangkan ketenangan kita dalam menghadapi sesuatu. Lalu yang ketiga ada di dalam kita semua ada masalah, dan di dalam masalah itu selalu ada makna positif. Jadi kalau di Islam itu kan selalu bilang setiap masalah selalu ada hikmahnya, seperti itu. Lalu ucapkan positif mempengaruhi pikiran positif kita. Selanjutnya kita hargai diri kita sendiri. Terus kita merasa beruntung hanya karena ada orang lain yang berpikir positif. Lakukan segala hal, jangan merasa terpaksa. Lalu yang ke-8, kita bisa menggunakan keimanan. Jadi pernah nggak kita itu berpikir seperti ini, kayaknya aku hari ini nggak mampu deh, kayaknya aku hari ini nggak bisa deh. Itu pun yang akan terjadi pada diri kita. Jadi kalau dari pertama kita udah underestimate, kita udah nggak percaya tentang kita bisa apa enggak, ya itulah yang akan terjadi. Mohon maaf suaranya bocor Mbak Ratna. Ibu Ratna, ngapunten. Suaranya bocor Mbak. Saya mute kan. Siap. Baik. Saya boleh minta tolong next? Oke. Di sini juga saya menuliskan ada beberapa manfaat berpikir positif, yaitu bisa membentuk kepribadian yang baik. Lalu yang kedua memberikan energi yang besar untuk kegiatan yang berbau kreatif. Lalu yang ketiga kita bisa menciptakan hubungan yang sehat antar manusia, dan yang keempat bisa memelihara kesehatan jasmani dan rohani. Karena seperti ini. Kita nggak akan bisa berpikir orang itu baik kalau kita sendiri nggak yakin. Jadi kita setiap kali menjalin hubungan dengan orang, kita selalu menanamkan pikiran positif. Bahwa orang itu orang baik, bahwa orang itu akan bisa bersinergi positif dengan kita. Tapi kalau kita selalu berpikir, enggak lingkungan sekitar saya support grupnya jelek. Enggak lingkungan sekitar saya orangnya selalu jahat terhadap saya, selalu memanfaatkan kebaikan saya. Ya itulah yang akan terjadi. Jadi seperti ini, magnet itu akan menarik magnet sesuai dengan magnet kita. Makanya kenapa orang-orang yang selalu memiliki circle pertemanan itu, mesti rata-rata dari sisi kepribadiannya mirip-mirip. Kalau dia orangnya cheerful, biasanya teman-temannya juga cheerful. Kalau orangnya itu sukanya bersosialisasi dengan orang, otomatis teman-temannya juga yang seperti itu, contohnya. Next. Minta tolong Mbak Ratna. Nah, lalu di sini ada alur menerapkan berpikir positif. Ada prasangka, lalu ada sisi positif dan sisi negatif. Mengapa saya selalu mengatakan
lebih baik positif, positif, dan positif. Karena tindakan positif itu contohnya adalah kita saling percaya, kita saling menolong, lalu kita adanya kooperatif, dan kita terbuka dengan siapa aja. Lalu performa kita akan menjadi baik. Tetapi kalau kita selalu berpikir positif, yang ada apa? Tindakan kita jadinya negatif. Yaitu terjadilah kita defensif, kita menutup diri, lalu kita di sini juga akan menahan beberapa informasi. Jadi kita kalau misalkan dimintain tolong, Mbak minta tolong ini gitu ya, informasi yang kita sampaikan kita nggak mungkin kita kasihnya all out, kita masih setengah-setengah. Dan kita mikirnya rugi banget nih kalau saya kasih informasi semua, nanti saya dapat apa? Nah kayak gitu. Jadi beberapa orang, istilahnya kalau saya ngomong tuh pelit ilmu ya. Nah ini dia selalu mikir-mikir nih, saya dapat cuan nggak dari situ, saya dapat profit nggak dari situ. Nah itu biasanya kalau pada saat dia dimintain tolong selalu setengah-setengah. Mbak bisa minta tolong nganter ke sini? Enggak ah. Nah, mesti ada aja alasannya. Karena saya kesibukannya banyak nih. Padahal sebenarnya kalau boleh digaris bawahin, orang tersebut sebenarnya bisa melakukan, cuman dalam hatinya itu nggak ada keikhlasan. Jadi nggak pengen adanya dia itu awareness terhadap lingkungannya. Lalu di sini dia akan menjadi orang yang tidak kooperatif. Jadi kalau diminta tolong jawabannya nggak bisa. Jawabannya sibuk, ada aktivitas lain seperti itu contohnya. Lalu performanya itu akan turun. Jadi yang tadinya grafiknya adalah naik, itu dia akan jadi turun. Jadi terjadilah grafik itu naik turun seperti ini. Bisa minta tolong next Mbak Ratna? Nah ini tadi yang seperti saya ceritakan. Jadi otak manusia pun kalau dalam kondisi depresi itu akan mengkeret, menciut kalau bahasa Indonesia. Dan warnanya itu jelek, warnanya lebih pekat, lebih gelap. Tetapi kalau orang dengan happiness itu otomatis otak kita akan mengembang, membesar, dan warnanya itu bagus gitu loh. Warnanya itu cantik, warnanya cerah, warnanya ceria gitu dibandingkan dengan teman-teman yang memiliki kecenderungan setiap hidupnya adalah force, setiap hidupnya adalah mengandung tekanan, mengandung pressure. Padahal hidup ini memang suka nggak suka, mau nggak mau, itu selalu ada sisi positif dan sisi negatif. Tetapi kalau setiap manusia itu selalu memandang positif, 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 apapun yang terjadi, pasti yang negatif itu dia nggak akan ngerasa. Oh, memang settingannya Allah disuruhnya begini dulu nih, baru begini. Nah, kayak gitu contohnya. Bisa minta tolong next, Mbak? Nah, di sini saya juga menggambarkan bahwa kalau kita fix mindset dan growth mindset. Nah, kita mau yang mana? Mau mindset kita makin mandek di situ aja, berhenti di situ aja, apa mau yang growth? Kalau kita menginginkan otak kita growth, otomatis itu akan mempengaruhi dari beberapa di sini. Jadi di sini pola pikir kita akan berkembang kalau otak kita adalah growth. Tapi kalau kita mempunyai fixed mindset, yaitu otak kita turun, itu yang terjadi buruk-buruk semua. Yaitu kita selalu menghindari kegagalan, selalu ingin terlihat pintar. Jadi high expectation-nya itu tinggi banget. Di saat dia mengalami kegagalan, dia akan ngedrop. Tetapi kalau orang yang jalanin hidupnya ini let the flow ya kalau saya bilang tuh ya, jadi kayak air aja ngalir gitu, otomatis di dalam dirinya itu mau dia dikatakan pintar juga alhamdulillah, mau dikatakan dia buatan pintar juga alhamdulillah. Jadi semuanya selalu disyukurin. Jadi dia tidak pernah menyalahkan Allah kok nggak adil sih? Kenapa lingkungan saya ini nggak selalu support dengan saya? Itu nggak pernah nyalahin. Karena apapun yang terjadi, kalau kita udah orang dewasa, seharusnya kita bisa menyelesaikan apapun masalah kita sendiri. Karena itu adalah cirinya tugas perkembangan orang dewasa. Minta tolong next, Mbak. Nah, di sini. Masa prenatal atau masa anak dalam kandungan itu udah bisa mempengaruhi kondisi dia stres. Jadi kalau misalkan orang tuanya, terutama ibu ya, pada saat masa hamil, lalu ibunya itu banyak pressure dari suaminya, lalu lingkungan kerjanya kurang kondusif, lalu dia ada crash dengan beberapa orang tua, ada beberapa saudara, kayak gitu, otomatis bayinya pun akan merasakan stresor. Bisa minta tolong next? Halo Mbak Mbak Nina. Ratna, ya?
Ya. Ini slide terakhir Mbak Nia. Oke, baik Mbak. Berarti berarti adminnya lupa Mbak nulisin thank you Mbak. Saking keburu-burunya buat ya. Iya, Mbak Ratna Nggak saya apa-apa, boleh Mbak minta tolong Nia. dibantu sama MC-nya buat membacakan beberapa ada pertanyaan Mbak di kolom chat Mbak. Ini saya buka kok, HP saya iya. nge-lag ya. HP Oke, saya nge-lag J. nggak mau. Minta tolong Mas Afdal. Monggo Mas Afdal. Ya. Tadi saya lihat kok ada beberapa pertanyaan nih, HP-nya Ya, nge-lag Ibu. nggak mau dipencet. Oke, ya, J. Oke, pripun Mas? PPT saya tarik ya Mbak Nia. Oke, monggo. Ya, oke, J. Nah, ini Nggih. dari Bu Siti Koyim. Nah, Oke, pripun? saya orangnya ceria, suka warna cerah, tapi saya Nggih. juga suka warna hitam. Bagaimana itu? Baik, iya. Kalau perempuan suka warna hitam, saya juga termasuk salah satu suka warna hitam ya. Karena untuk merampingkan badan. Nah, ini salah satu trik manipulasi para kita perempuan, apalagi yang sudah memiliki anak itu untuk kita terlihat lebih langsing, biasanya kita memang memilih warna hitam. Tetapi tetap ada unsur-unsur warna cheerful-nya. Pasti jilbabnya nggak tahu warna pink, nggak tahu nanti jilbabnya atau warna kuning, tapi tetap bajunya hitam. Gitu nggih, Bu Koyim nggih? Nggih. Nggak apa-apa Ibu suka warna hitam karena semua warna sebenarnya bagus. Cuman kalau yang menunjukkan orang-orang ini berada di selalu positive thinking itu biasanya pada warna-warna cerah. Tapi suka warna hitam juga. Leres, nggak apa-apa Ibu. Karena saya pribadi juga suka warna hitam. Atas saya ini pink semua Bu, jilbab sama baju, tapi celana saya hitam. Oh ya gitu. Jadi di mix and match seperti itu. Nggak apa-apa berarti. Oke, mboten napa-napa Ibu, aman. Oh nggih, matur nuwun. Matur nuwun sanget, sami-sami. Silakan Mas, diteruskan Mas untuk sesi tanya jawabnya. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya, ini pertanyaannya tadi baru satu itu. Oh ya, izin bertanya Ibu, ini dari Ibu Sri Martuti. Ya. Agar kita bisa selalu berpikir yang positif, bagaimana caranya agar bisa berkonsentrasi dalam pekerjaan? Masya Allah, matur nuwun sangat Ibu Sri Martuti, pertanyaannya luar biasa, nggih. Jadi kalau kita ingin berpikir positif, itu sebaiknya kalau saya pribadi nggih di pagi hari, jadi pada saat saya ba'da sholat subuh itu saya selalu berkata, jadi selain zikir saya selalu mengajak komunikasi Allah itu dengan cara seperti ini. Ya Allah ya Robbi, saya minta tolong kepadamu, tambahkan energi saya agar saya hari ini bisa beraktivitas lebih banyak lagi dan lebih banyak menebar manfaat bagi banyak orang. Itu insya Allah tiap harinya saya selalu nggak pernah merasakan kekurangan energi karena Allah selalu ngecas lagi gitu. Itu dari dalam. Wah. Pripun? Dilanjut Ibu. Pripun Bu Sri? Terima kasih. Mohon diulang yang tadi yang setelah subuh tadi mungkin bisa. Jadi gini Ibu Sri Martuti, biasanya yang saya lakukan adalah selain saya habis zikir setelah sholat subuh, itu saya selalu berkata dan berkomunikasi terhadap Allah gitu ya, sambil relaksasi, sambil tarik nafas, keluarkan perlahan lewat mulut saya, dan saya berkata, ya Allah ya Rob, tambahkan energi positif dan tambahkan energi terhadap saya, agar saya bisa lebih lagi banyak menebar manfaat, dan lebih bisa saya kemana-mana dengan banyak tempat lagi kayak gitu. Makanya terkadang kalau teman-teman di lingkungan saya bertanya kepada saya, kamu dopingnya apa nih ya? Lalu saya jawab, saya dopingnya madu sama vitamin. Tapi kok energi nggak pernah habis. Alhamdulillahnya saya dikasih energi terus sama Allah, saya bilang gitu. Karena saya percaya bahwa Allah itu selalu memberikan energi saya positif apabila saya memang menginginkan saya menebar manfaat lebih banyak lagi. Allah akan ngasih. Tetapi kalau hari ini saya memang dari pagi saya udah moodnya jelek misalnya, tadi pagi saya itu habis ada kejadian yang tidak baik gitu ya, otomatis kan pikiran kita akan buruk. Nah itu langsung saya tebas, saya hempas. Hai pikiran-pikiran yang nggak jelas, pergilah dari tubuhku karena aku hari ini ingin produktif.
Putus ya. Halo Mbak Nia. Putus ya. Sinyal ya sepertinya. Iya. Jelas suara saya? Nia? Dia tadi Iya, barusan tadi terputus, sepertinya Ibu. nge-lag sinyal. Enggak. Enggak, ini mohon maaf saya lokasinya sedang jenguk eyang saya karena gerah. Jadi Ya. memang bukan di rumah. Ya, Mbak Nia, enggak apa-apa. Ya. Lalu apabila pikiran negatif itu datang, Bu Sri Martuti, jenengan bisa langsung dihempaskan atau enggak kalau masih bergejolak di hati dan di pikiran kita, boleh minta tolong langsung sedekah. Boleh kita langsung ke yang di jalan atau mau langsung ke panti juga boleh atau ke masjid, itu lebih baik. Sambil kita jamaah di masjid, sambil kita memasukkan ke kotak amal, sambil kita berkata, hai pikiran negatif pergilah karena aku ingin produktif, karena aku lebih banyak menebar manfaat bagi banyak orang dan aku ingin menjadi hambamu yang lebih baik. Nah, seperti itu. Itu caranya. Baik. Oke. Terima kasih Bu Sri. Ya, terima kasih Monggo. juga. Oke, Mas Abdul, yang lainnya boleh? Oke, baik Bapak ada yang bertanya kembali, silakan Bapak Ibu bisa langsung menyalakan mic-nya atau langsung bertanya melalui kolom chat. Silakan. Atau Ibu Martuti masih ada pertanyaan lagi mungkin? Sudah sangat bermanfaat. Terima kasih. Nggih, sami-sami. Lalu di sini saya menjelaskan sedikit tentang kenapa laki-laki itu menggunakan 10% otaknya lebih banyak dibandingkan wanita. Karena kan wanita itu kan lebih cenderungnya kelihatan lebih sensitif, lebih apa-apa menggunakan feel, menggunakan perasaan. Kalau laki-laki itu kan lebih menggunakan pikirannya, lebih menggunakan logikanya. Itu terbukti karena di sini pria cenderung hanya menggunakan sisi kiri otak mereka yang sering disebut dengan sisi logika untuk melakukan tugas mereka. Sedangkan wanita menggunakan kedua sisi otak mereka yang berarti mereka mengalihkan getaran ke sisi kiri dan sisi kanan secara lebih cepat. Makanya kenapa kalau perempuan tuh lebih sensitif, lebih perasa, lebih pakai feeling together seperti itu. Lalu di sini juga akan saya jelaskan ada beberapa hormon-hormon yang bekerja di saat pikiran kita positif dan kita merasakan happiness. Di sini ada bentar. Nah, di sini ada beberapa hormon yang akan bekerja, yaitu ada hormon noradrenalin atau norepinefrin, yaitu yang berperan dalam fungsi belajar, pertumbuhan otak dan organisasi gerakan. Lalu ada gejala depresi yang berkaitan dengan menurunnya aktivitas neuron noradrenergik. Nah, itu untuk yang neuronnya. Lalu di sini juga ada sebaiknya sebagai manusia agar kita selalu bisa berpikir positif harus terjadinya kongruensi dan inkongruensi. Nah, kalau kita selalu sejalan, selaras, itu berarti terjadi kongruen. Jadi apa yang kita pikirkan dengan yang terjadi berarti itu make sense kayak gitu. Tetapi kalau yang kita pikirkan dan yang kita lakukan nggak sejalan, nah itu biasanya terjadi ada pembelokan. Misalnya konsep dirinya yang salah atau telah terjadi sesuatu hal yang nggak sesuai dengan ekspektasinya. Gitu Mas Afdal? Siap. Monggo. Baik, monggo Bapak Ibu jika masih ada pertanyaan lagi, kami persilahkan bisa menyalakan Kalau ada mic. yang mau open mic juga boleh dengan senang hati, mau di kolom chat juga boleh. Silahkan. Di sini kita sama-sama belajar. Ibu Siti, Ibu Siti Homsatun, apakah ingin bertanya? Ibu Siti, ini sudah membuka mic-nya. Monggo, Ibu Siti. Oh, Bu Rosma, maaf tanya Mbak Nia, silakan. Ibu Rosma kami persilakan. Monggo.
Monggo Ibu Rosma dengan Sepertinya baru senang hati. mengetik dengan Baru mengetik. Oh, Nggih, monggo, monggo. Boleh silakan kalau ada yang mau open mic dengan senang hati silakan. Kalau mau yang ngechat juga boleh. Karena gini ya, saya menambahkan lagi. Jadi kita aja di rumah kita punya tong sampah ya. Kita punya tong sampah, kita tiap hari melakukan buang sampah, atau ada yang 2 hari sekali dan 3 hari sekali buang sampahnya ke tong sampah di depan rumah agar dibuang ke TPA gitu ya. Nah itu sampah di rumah kita. Lah sampah hati kita gimana? Siapa mau buang? Kalau nggak kita sendiri, mau siapa yang buang sampah kita? Semakin banyak manusia itu menimbun sampah, sampah psikologis, orang tersebut akan kelihatan dari wajahnya. Wajahnya itu akan kalau senyum itu nggak ikhlas, gini kalau senyum, setengah hati. Nah kan, jadi yang lihat itu kan ilfil ya, nggak suka kan. Kalau misalkan orang tersebut itu sampah psikologisnya, di dalam hatinya benar-benar sudah tiap hari dia buang sampah, tiap hari dia rilis, dan bisa coping stres dengan bagus, otomatis dia akan menampilkan perilakunya, mimiknya, gestur tubuhnya, itu sesuai dengan apa yang dia rasakan. Tetapi kalau orang-orang yang kalau bahasa Jawa tuh makso ya, kalau bahasa Indonesia tuh karena terpaksa, itu otomatis dia nggak akan bisa tulus keluarnya. Nah ini ada beberapa yang masuk, Mas Afdal, monggo Mas, minta tolong dibacakan Mas. Dari Ibu Sri Purwati. Nggih, bertanya, bagaimana caranya relaksasi ketika sedang dismenorea atau sakit pinggang ya, atau pegal ketika awal menstruasi? Nggih, kalau bahasa Jawa tuh ngomong dilepen. Nah. Nggih, terima kasih pertanyaannya. Baik, jadi kalau misalkan kita sedang mengalami dysmenorrhea atau sakit pada saat kita menstruasi, itu satu kita tanamkan pada benak kita adalah bahwa sakit dysmenorrhea adalah menurunkan dosa, melunturkan dosa kita. Itu kita satu frekuensi dulu. Jadi kalau kita udah punya prinsip gitu, sakitnya itu nanti akan teralihkan. Satu, itu dulu. Kalau sudah yang kedua, kita menyadari bahwa itu sakit. Oke, sakit, kamu boleh ada di tubuh saya. Tapi kamu cukup sakitnya serasa sejam aja. Karena yang lain aktivitas saya, walaupun saya kondisinya menstruasi atau haid, saya harus tetap berkarya. Saya harus tetap bisa bermanfaat. Saya harus tetap bisa beraktivitas dengan baik. Jadi nggak harus karena kita menstruasi, lalu semua aktivitas kita nggak ada. Itu nggak boleh. 2. Lalu yang ketiga, lakukan kegiatan positif. Kita punya me time luluran, kita punya me time ke salon, sekedar mau krebat atau mau apapun, monggo lakukan. Itu bisa buat mood booster kita. Terus kalau kita punya kebiasaan kita olahraga, jangan lakukan olahraga yang ekstrim. Di saat kondisi kita dysmenorrhea, kita dilep, energi kita habis. Jadi lakukan misalnya kita biasanya lari pagi sejauh 5 kilometer, kita lari paginya 1 kilo aja deh cukup, karena kayaknya saya nggak bisa energi, monggo. Lalu selanjutnya kita boleh meminum sesuatu hal yang bikin kita happy, bukan harus jamu. Nah, karena ada beberapa orang yang nggak suka minum jamu. Jadi boleh air madu hangat, monggo. Boleh juga ngunjuk air putih dikasih gula. Saya nggak recommended di saat mens, dengan ngunjuknya teh. Minumnya adalah air gula atau air hangat dikasih madu, silahkan. Boleh juga kalau misalkan yang suka dengan pengobatan herbal, ngunjuk habas sauda, ataupun tambahan minyak zaitun, silahkan. Jadi itu beberapa ritual yang juga saya lakukan, karena saya juga salah satu orang yang mengalami dysmenorrhea. Dan apabila kita pada saat dysmenorrhea dan kita nggak punya aktivitas, itu makin sakit rasanya. Jadi sebaiknya pada saat kita dysmenorrhea, tapi aktivitas kita tetap jalan. Jadi jangan langsung mengenolkan aktivitas jadi 0. Jangan. Selalu dilakukan aktivitas. Jadi tetap kita selalu melakukan aktivitas, tapi yang berat-berat jangan. Hanya itu aja.
Gitu Mas Afdol? Mas Afdol? Halo Mas Afdol? Mbak Ratna? Ya, oke. Ini Mas Abdul Yang sudah kembali. namanya saya yang sinyalnya agak Oke. sinyal saya agak berikutnya dari Ibu Siti Ibu Siti sinten? Mas tersinggungnya Afdol? sangat dalam. Oke. Kenapa? Siti Mulyati. Nah, bagaimana Betul. menghilangkan rasa marah yang Oke. sulit hilang karena tersinggungnya sangat dalam. Rasa tersinggungnya sangat dalam. Baik, ya, baik, terima kasih. Jadi gini, mau itu rasa marah, rasa jengkel, rasa benci, rasa terzolimi, rasa kita merasa kita direndahkan, kita nggak dihargain, seluruh rasa-rasa itu boleh kok ada di tubuh kita. Tapi kita katakan, targetnya rasa marah yang melekat di hatiku adalah maksimal 1 hari, misalnya gitu. Atau enggak, rasa marah di hatiku ini maksimal 3 jam. Yang tahu, yang punya target kita sendiri. Jadi yang memiliki target, ya kita sendiri kita tuliskan. Silahkan. Karena kalau kita membiarkan rasa marah itu bisa berlama-lama, akhirnya dari marah jadilah dendam. Padahal kita kan di Islam juga diajarkan kita nggak boleh menyimpan rasa dendam. Tetapi kalau rasa marah itu terus-menerus numpuk, dan makin banyak, itu jatuhnya kita jadinya orangnya makin sensitif. Kalau bahasa Jawa tuh jadinya kayak senggol bacok. Nah, ada sedikit masalah mencuat, kita langsung keluarlah agresi verbal kita, keluarlah agresi fisik kita, seperti kita jadinya kita banting handphone, jadinya kita nanti mengumpat seperti itu. Gitu Mas Afdol? Siap. Baik. Berikutnya Ibu dari pertanyaan dari Ibu Khalifah. Nah, monggo. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya bisa menumbuhkan rasa percaya diri? Baik. Jadi gini, rasa percaya diri itu akan muncul dari kita. Kalau kita percaya bahwa kita bisa, otomatis kita akan maju. Tapi kalau kita sendiri ditanya, Mbak Nia, saya boleh nggak minta tolong hari ini jenengan ngisi? Jangan Mbak, saya nggak bisa Mbak. Otomatis orang nggak akan percaya sama kita. Orang kita sendiri aja nggak percaya sama kita, apalagi orang lain. Tetapi kalau kita sendiri, oke, saya bisa. Orang lainnya akhirnya memiliki trust sama kita dan percaya kok Mbak, kamu pasti bisa. Di saat kita nanti maju, perkara nanti buruk atau perkara nanti acara yang berjalan itu kok nggak sesuai dengan apa rencana kita, nggak masalah. Karena tujuan kita adalah kita hanya berusaha. Perkara hasilnya buruk, hasil akhirnya udah bukan campur tangan kita, tapi campur tangannya Allah, kun fayakunnya Allah, kayak gitu. Itu percaya diri akan muncul banyak di dalam tubuh kita. Kalau kita selalu menanamkan, nggak apa-apa, saya coba dulu. Perkara gagal, urusan nanti. Nah, jadi kita maju perang dulu. Sebelum kita maju perang, kita jangan mundur dulu. Karena kita belum perang. Gitu, Mas? Siap, Ibu. Baik, yang paling penting adalah usahanya kita, Bapak Ibu sekalian, yang harus maksimal. Baik. Berikutnya, Ibu Nia, pertanyaan dari Ibu Widya Rinati. Bagaimana caranya bisa khusyuk dalam sholat? Dari sisi psikologis bagaimana ini? Baik, khusyuk dalam sholat itu sebetulnya adalah kita mindful. Nah, kita mindful living di saat kita dengan me time. Kita diri sendiri, tetapi kita langsung dengan sang kuasa, sang holik kayak gitu. Kalau yang saya lakukan, saya seperti ini. Di saat saya sholat, saya selalu bilang sama anak dan suami saya bahwa Mama sholat jangan diganggu. Jadi saya masuk ke ruangan khusus, karena di situ saya mau berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Saya masuk ke ruangan khusus dan saya pada saat sholat, saya sudah minta tolong sama Allah. Ya Allah, ya Rabb, aku ingin benar-benar bercinta kepadamu, aku ingin benar-benar merasakan kehadiranmu. Sehingga pada saat kita sholat, benar-benar kita berkomunikasi dengan Allah. Jadi saya bacaan itu akhirnya dengan bagus.
Jadinya nggak kepikiran perkara tadi saya lupa, jemuran saya belum saya ambil, saya nggak mikir, loh jemuranku tadi gimana? Enggak. Kadang-kadang karena kalau kita sebagai orang tua ya, apalagi ibu-ibu ya, sholat kan terus cik, bunyi gerimis gitu ya, sholatnya batal ngambil jemuran dulu. Berarti jenengan sholatnya nggak khusyuk. Terus loh tadi itu apinya udah tak matiin belum? Berarti jenengan sholatnya nggak khusyuk. Kenapa masih mikirin dunia? Perkara bajunya basah kan bisa dicuci lagi. Perkara tadi lupa matiin, mesti kan orang rumah ada yang matiin. Nah, jadi pasrahkan semuanya. Nggak usah bingung. Terus ada orang ketuk-ketuk pintu, ya nggak ngurus. Ini kan jamnya sholat. Ngapain bertamu di jam sholat? Nah, kayak gitu. Contohnya seperti itu. Itu akan menanamkan kita bisa khusyuk. Tetapi kalau kita niatnya hanya sholat adalah mengugurkan kewajiban kita, itu saya yakin nggak khusyuk. Pasti nanti lupa. Tadi udah berapa rakaat ya? Loh, tadi itu, salah, sujud sawi. Nah, kayak gitu. Jatuhnya tuh salah aja. Tadi aku udah baca Al-Fatihah belum ya? Nah, kan lupa. Karena kita nggak mindful. Jadi kalau kita lagi sholat, ya kita fokusnya sholat. Perkara HP-nya bunyi itu yang nggak ngurus. Perkara nanti kita jemuran belum diambil itu yang nggak ngurus. Kayak gitu. Itu berarti kita benar-benar menghadirkan Allah, menghadirkan sang kolek terhadap kita. Gitu Mas Afdal? Ya, baik Ibu. Nah, berikutnya Ibu. Dari Bapak Ngatijo dari Gunung Kidul. Baik. Oh, nje, pripun. Menarik ini pertanyaannya. Nje. Bagaimana meminimalisir atau mengubah kelelahan psikis dan fisik agar menjadi energi yang positif? Baik, jadi kelelahan itu bisa kita artikan sebagai fatigue syndrome atau yang sekarang tuh terkenal sebagai burnout. Nah, kalau di psikologi itu kadang kita pakai nama fatigue syndrome atau pakai burnout. Jadi di mana kita merasakan energi kita udah ngedrop, mood kita udah ngedrop. Kita nggak bisa lagi untuk beraktivitas karena kita nggak punya energi. Caranya adalah seperti ini. Kita duduk dengan tenang, lalu kita bilang sama Allah, ya Allah, ya Rob, saya hanya hamba-Mu, saya meminta kepadamu tambahkan energi positif, masukkan energi positif terhadap tubuh saya, dan hilangkan energi negatif di dalam tubuh saya. Itu nanti kita rasanya seperti di dalam tubuh kita ini ada sesuatu hal yang masuk dan ada yang keluar. Kalau jenengan mau khusyuk. Jadi setiap kali saya merasakan saya kelelahan, saya ngedrop dan saya nggak punya energi lagi, saya selalu seperti itu. Jadi diamnya nggak usah lama-lama, cuma 5 menit aja. Jadi 5 menit aja kita benar-benar diam. Kalau bisa sih berwudu dulu saran saya. Kita diam, kita berwudu, lalu kita katakan, ya Allah ya Rabb, saya minta tolong tambahkan energi positif ke dalam tubuh saya dan hilangkan energi negatif dalam tubuh saya. Jadi rasa capek itu akan hilang berganti dengan rasa senang, rasa tambahan energi baru, seperti itu. Seperti itu Mas Afdal? Siap Ibu, baik. Berikutnya pertanyaan dari Oke. Bapak Basit Baidawi. Baik, pripun? Nah, bagaimana cara menurunkan stres akibat banyak pikiran? Baik. Jadi pertanyaannya ini benar-benar real ya, real case ya, yang terjadi benar-benar ya. Jadi gini, bagaimana cara menurunkan tingkat stres? Kalau bahasa Jawa tuh orang-orang sukanya diplesetin ya, stres gitu. Jadi gini, kita mau menurunkan rasa itu, kalau kita nggak mampu, boleh menghubungin profesional setempat. Kalau panjenengan ada di Jogja, boleh menghubungin beberapa psikolog atau teman-teman profesional yang ada di Jogja, silahkan. Kalau kita memang benar-benar udah butuh dibantu profesional. Tetapi kalau kita masih bisa bekerja sendiri, kita boleh dengan cara satu. Kita kan punya zona itu kan 5 ya. Zona pertama adalah orang terdekat, zona kedua agak dekat, zona ketiga agak jauh, zona keempat, sebentar saya izin ngambil kertas dulu ya, sama pulpen. Bentar. Bentar ini saya sambil jalan sambil nyari nih.
minta ke adik dulu. Nah, pakai ini nggak apa-apa, Dek? Nah, kertasnya sayang di kamar. Oh iya. Kita online di sini aja, Dek. Nunut di sini ya. Nggak apa-apa, Dek. Sini aja. Sini. Nunut ya, Dek ya. Nggak apa-apa. Ya, nih saya sudah kembali nih. Bentar ya, saya sambil gambar ini. Mohon maaf. 1, 2, 3. Totalitas ini Mbak Nia, luar biasa. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi, maaf ya, jelek ya. Seperti ini. Jadi yang di dalam ini adalah zona nomor 1. Saya kasih nomor. Jadi di sini ada 5 zona. Zona nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Siapakah yang berada di zona nomor 5 adalah orang-orang yang baru kita kenal. Jadi sekedar tahu nama kita. Misalkan kita lagi di rumah sakit gitu ya. Terus kita tanya-tanyaan sama sebelah kita. Ibu gerain apa? Ibu sakitnya apa? Itu adalah orang-orang di zona 5. Lalu ada orang-orang di zona 4. Orang-orang yang ada di zona 4 itu orang yang agak lebih dekat dengan kita. Dia lebih tahu nih. Dibandingkan dengan orang zona kelima. Biasanya zona keempat dan zona kelima adalah orang yang nggak boleh masuk ke akses kita. Karena akses nomor 3 ini udah agak dalam. Akses nomor 3 biasanya adalah keluarga atau sahabat kita. Zona nomor 2 biasanya kalau teman-teman itu menempatkan pasangan kita ataupun keluarga. Itu ada di zona 2. Zona 1 biasanya bukan keluarga tetapi sahabat. Dia yang memegang kartu as kita, istilahnya seperti itu. Jadi kalau kita udah memiliki teman-teman ada di zona 1, biasanya itu adalah orang-orang kunci yang tahu kartunya kita. Jadi kalau orang ini yang ngomong, waduh kok dia ngomong ya, nanti dia takutnya buka-buka tentang kita. Nah, biar kita nggak merasa stres, kita bisa menceritakan apa yang kita rasakan, unek-unek kita ke orang zona 1. Ingat, orang zona 1 adalah orang yang amanah, orang yang nggak bocor, benar-benar orang yang bisa kita percaya. Itu di zona 1. Jadi pertanyaannya tadi, Mas Afdol, bagaimana cara mengurangi stres? Salah satunya adalah bercerita ke orang-orang zona 1. Kita nggak mungkin menceritakan apa yang kita rasakan. Aku sekarang lagi marah nih. Menceritakan ke zona 5 kita nggak mungkin. Pasti kita ceritanya ke orang zona 1. Seperti itu, Mas Afdol, penjelasannya. Lalu kalau memang kita udah bener-bener give up dan kita nggak mampu nih ngatasin masalah itu, kita boleh minta tolong ke profesional, silakan menghubungi psikolog terdekat. Monggo. Siap, baik Ibu. Nah, berikutnya pertanyaan dari Bapak Eko Saputro. Nah, monggo. Bagaimana caranya kita mengatasi rasa galau? Baik, Masya Allah. Lagi galau ya, nggih. Galau itu kan istilahnya hebring, istilah itu kan sekarang ya. Kalau dulu kan galau adalah rasa bingung, rasa ragu-ragu, rasa masih nggak yakin, itu adalah galau. Dan galau itu biasanya muncul di saat kita dihadapkan terhadap 2 pilihan. Pilih jari atau pensil. Nah, contohnya gitu. Jadi galau nih, pilih mana? Nah, biasanya gitu. Tetapi galau biasanya berhubungan dengan hati. Makanya kenapa orang yang galau itu biasanya dalam ngomongnya. Aku lagi galau nih. Nah, dalam. Karena dia biasanya berkaitan dengan hati. Bagaimana cara mengatasinya? Sebenarnya dokter terbaik adalah kita sendiri. Karena orang yang datang ke psikolog pun kadang dia tahu kok solusinya apa. Cuman dia bingung bagaimana ya cara ngatasinya, dan itu masih terjadi puzzle. Jadi belum tertata rapi. Tapi sebenarnya dia tahu kok solusinya. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk orang galau. 1, dengan cara menulis. Menulis dengan cara seperti ini, saya tuliskan lagi. Kalau saya memilih pilihan A, kalau itu memang banyak positifnya, silakan tuliskan. Positif dan negatif. Kita kasih contoh, misalnya positifnya. Kalau saya pilih nomor 1 adalah, saya nanti akan menghasilkan banyak profit. Boleh tulis.
Tapi kekurangannya saya nggak punya modal. Nah, contohnya gitu. Lalu nomor 2, kalau saya pilih ini, saya harus butuh tempat yang gede karena dia butuh gudang. Sisi negatifnya, rumah saya kecil. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kita selalu menuliskan apa sisi positif dan negatifnya, sehingga kita nggak ada lagi dihantui rasa galau. Gitu, Mas? Terima kasih. Nje, sami-sami, ada lagi? Baik. Berikutnya Ibu dari Ibu Rosma. Nah, Monggo. bagaimana kita meningkatkan teman-teman yang suka bernegatif thinking terhadap orang lain? Baik. Bagaimana mengurangi rasa cemas dan takut sebelum mengerjakan sesuatu? Ada 2 pertanyaan ini. Baik, terima kasih. Ya, bagaimana Mengingatkan menghindari ya teman-teman yang suka Oke. bernegatif thinking. Jadi gini, kan kita itu kan juga diajarkan ya, apabila kita melihat sesuatu hal yang buruk, kita boleh dengan cara mendoakan. Kalau kamu bisa lebih dari mendoakan, berarti kamu turut andil ke situ. Tetapi kalau kita udah turut andil ke situ, terus teman-teman kita masih berpikiran negatif, ya udah kita jauhin itu. Karena frekuensi negatif itu akan ngefek ke sebelah-sebelahnya. Jadi kalau kita punya teman yang selalunya, mohon maaf ya, kalau bahasa Jawa itu ngerasani. Kalau bahasa Indonesia itu ngomongin orang yang jelek-jelek. Nah, itu kita hindari. Jadi kalau kita memang pengen pertemanan yang sehat, kita selalu membicarakan itu bukan menceritakan kejelekan orang, tapi mendingan ceritain kejelekan kita aja gitu. Karena sebetulnya kita pun banyak kejelekan, cuman Allah itu menutup aib kita. Nah, kalau kita selalu meridilin orang, selalu ngupas orang, itu jatuhnya ke tubuh kita nggak bagus. Akhirnya kita kan makin, berarti aku paling sempurna nih, berarti aku paling bagus nih. Nah, contohnya kayak gitu. Terus bagaimana cara menurunkan cemas ya, Mas ya? Ya, betul sekali. Ya. Menurunkan cemas dengan cara kita menurunkan ekspektasi. Orang-orang yang cemas ini biasanya takut dinilai jelek, takut gagal, takut nanti salah-salah ngomong, takut nanti dianggap aku ini nggak sempurna. Karena itu yang dihantuin. Makanya tumbuhlah rasa cemas. Orang-orang yang cemas ini biasanya dia nggak mau dinilai buruk. Karena dia punya penilaian bagus tentang dirinya, bahwa aku ini bagus, bahwa aku ini sempurna, bahwa aku ini selalu banyak disukain, seperti itu. Sehingga dia ingin melangkah takut nih, ntar kalau aku gagal gimana? Ntar kalau aku salah-salah kata gimana? Ntar kalau orang-orang menilai aku buruk gimana? Nah, itu yang terjadi. Jatuhlah, muncul rasa cemas. Karena orangnya terlalu perfeksionis, dan ekspektasinya tinggi banget, seperti itu. Gitu Mas Afdal? Ya, baik Ibu. Nah, berikutnya masih ada pertanyaan. Nah, dari Ibu Rosma lagi. Nah, bagaimana juga mengatasi anak balita yang marah jika tidak dituruti kemauannya? Baik. Jadi, kalau anak kecil, anak balita itu kan dia masih belum bisa bagaimana cara meregulasi emosinya. Jadi kita sepatutnya sebagai orang dewasa atau orang tuanya, kita nggak boleh kepancing emosi. Di saat anak kita marah, kita jangan langsung memberikan dia kata-kata. Jangan marah dong, ojo banter-banter nek ngomong, jangan. Itu emosinya dia akhirnya mengkeret. Yang tadinya dia mau luapin, dia nggak jadi ngeluapin, akhirnya kesendat, ibarat kata seperti itu. Jadi biarkan dulu dia nangis sampai sesenggukannya selesai, sampai emang ibu ini jahat, ibu ini nggak mau nurutin aku, contohnya seperti itu. Biarkan sampai selesai, nanti kita ngambilkan air putih hangat. Nah, kita kasih sebelahnya, ibu ini aku mau nangis kok malah dikasih air putih. Loh, biar enak nangisnya, teruskan gitu. Setelah selesai dia berhenti nangisnya, kita ambilkan tisu. Oh, anakku sing ganteng, sing ayu, tak lap yo nak gitu. Kita lap. Dia ngerasa nangisku tadi berarti didengerin. 1. 2. Berarti kita merespon. Kalau dia nangis daripada ngelap di bajunya kotor, kita ambilkan tisu. Dia merasa kok dia diperhatikan. 3, pasti anaknya nanti bercerita. Apa sih sebenarnya yang bikin dia nangis? Tapi kalau anak kita lagi nangis terus, emang gini, kita langsung ngomel juga. Berarti apa bedanya anak kita marah sama kita?
kita berarti sama marahnya. Tapi kalau anak kita lagi marah, didengerin aja dulu. Dia misalkan ngomel-ngomel, emang ibu tuh ngasihin duit jajan kurang. Emang ibu tuh kalau ngasih jajan itu nggak sebanyak uangnya bapak. Misalkan gitu. Ya nggak apa-apa didengerin. Kan orang marah kan bebas ya. Orang marah itu berani mati. Nah, sehingga apa yang dia katakan, itu kadang-kadang uncontrol. Jadi biarkan dia marah dulu. Setelah dia sesenggukannya selesai, kalau bahasa Jawa itu ceguan ya, selesai, baru kita tanyain, jane mau ki ngamuk ki kena opo? Sebetulnya tadi kamu tuh marah kenapa sih? Nah kayak gitu. Jadi dengarkan dulu anak kita, selesai marah, baru kita tanyain. Jangan di saat dia marah, kita tanya. Itu makin marah. Itu nanti bisa buku tuh terbang, piring terbang gitu. Gitu Mas Afdal? Ya, Ibu. Baik. Berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Siti Homsatun. Nah, bagaimana cara menahan air mata atau menghilangkan rasa kesedihan yang berlebihan? Baik, terima kasih pertanyaannya. Kalau menurut saya, kalau orang mau nangis jangan di-stop ya. Karena itu adalah salah satu dia coping. Nah, orang coping stres itu macam-macam. Ada yang dengan cara menangis, ada yang dengan cara berteriak tapi disumpelin bantal begini, ada yang dengan cara macam-macam. Jadi kalau ada orang nangis, terus kita cep ojo nangis, jangan. Biarkan air mata itu keluar. Makanya saya nggak setuju kalau ada klien saya datang laki-laki, datang ke psikolog terus ngomong, ya Allah Mbak, aku selama ini nggak pernah nangis loh Mbak, aku temu sama kok tadi nangis. Loh nggak masalah Mas. Bukan karena jenengan nangis terus jenengan nggak gentle. Enggak, saya yakin buktinya jenengan punya anak, berarti jenengan gentle dong. Nah, kayak gitu. Jadi nangis itu manusiawi, biarkan nangis itu keluar. Jadi orang yang pengen nangis, itu ada banyak. Ada nangis kebahagiaan dan nangis karena dia sedih. Nah, jadi kita di sini konsepnya harus sama dulu nih. Harus satu frekuensi dulu nih, bahwa nangis itu halal. Jadi mau laki nangis pun saya bolehkan. Jadi di saat anak saya kecil nangis, itu, oh mama sakit, iya nggak apa-apa. Nanti berarti lebih hati-hati ya, pelan-pelan ya, selalu saya katakan gitu. Jadi bukan yang terus saya mukul lantai ya, oh emang nih lantai yang salah, jangan. Jadi dia nanti berpikirnya nggak realistis. Jadi saya katakan, makanya Dek, kalau jalan pelan-pelan ya nak, hati-hati ya nak, kayak gitu. Jadi jangan kita terus ada apa yang terjadi sama anak kita menyalahkan benda-benda di sekitar kita, jangan. Akhirnya nanti dia tumbuhnya ke depannya nggak bertanggung jawab. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana cara menghilangkan rasa sedih? Rasa sedih itu akan berganti dengan rasa bahagia apabila kita yang akan mengisi. Contohnya gini, ada orang yang pakai kemeja, dia merasa sedih. Karena apa? Panas. Dia lebih bahagia pakai daster. Di saat ada tantangan, Mbak sekali-kali aja nggak daster, pakai kemeja gitu loh, Mbak, apa pakai kaos. Dia nggak mau milih. Padahal satu sisi yang lain, ada orang yang pakai daster tuh khusus untuk baju kerja tidur. Nah, di saat ada pilihan, Mbak nek tidur pakai kemeja aja, dia merasa nggak bebas. Berarti kan dari mana kita melihat sisi itu? Orang memandang itu sedih karena dia melihat dari sisi negatif. Nggak memandang dari sisi positifnya sama sekali. Gitu Mas Afdal? Siap, baik Ibu. Nah, berikutnya dari Bapak Yolan. Ya. Bapak Yolan, pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita memaafkan diri kita sendiri dan masa lalu kita? Oke, sambil berjalan. Iya, jadi caranya menghilangkan masa lalu yang menurut kita nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, itu bisa dengan cara seperti ini. Saya setiap kali mengisi, saya selalu berkata ada 5 ya yang perlu dilakukan. Yaitu yang pertama, kita mencoba melepaskan apapun yang kita rasakan, kita nggak sanggup. Lalu yang kedua, kita bisa bebaskan pikiran-pikiran yang serasa mengganggu di pikiran kita. Lalu yang ketiga, kita bisa melakukan dengan cara kita memaafkan keadaan yang tidak menguntungkan. Itu versi kita.
Lalu yang keempat, kita bisa bersyukur dengan apapun yang udah diberikan Allah sama kita. Dan yang kelima, kita akan merasakan kebahagiaan itu. Nah, orang-orang yang biasanya merasakan masa lalunya itu menyedihkan, masa lalunya itu menyebalkan, itu karena mereka berpikir ekspektasinya terlalu tinggi. Misalnya, saya berharap nih saya jadi anak, saya akan dimanja sama orang tua, saya akan dapat semua fasilitas. Ternyata apa? Dia punya orang tua yang tidak bisa memenuhi itu. Nah, di situ dia akan merasakan, loh, ternyata kok yang saya harapkan orang tua saya nggak sesuai ya dengan apa yang saya inginkan. Nah, contohnya kayak gitu. Gitu, Mas Afdol. Ya, Ibu. Baik. Ini ada pertanyaan terakhir mungkin ya, ini dari Ibu Zamzamah. Saya penyintas COVID sudah 3 bulan. Tapi dokter dan anak-anak saya masih membatasi bertemu dengan orang lain. Sudah sembuh tadi. Nah, padahal kalau bertemu dengan teman, rasanya menambah senang saya, tambah gembira. Tujuan dan saran dokter adalah demi keamanan dan demi kesehatan. Eman-eman badannya. Nah, menurut Ibu Nia ini bagaimana? Karena tentunya ada 2 hal yang bertentangan dalam diri. Jadi gini, kalau jelas suara saya, Mas? Jelas, Ibu. Jelas, jelas. Udah pindah ke mobil. Ngapunten. Iya. Jadi kalau teman-teman yang penyintas COVID, ini kan kalau menurut saya dia ada di 2 sisi ya memang, Mas ya. Satu sisi dia dulu pas kena COVID dia dijauhin orang, banyak stigma negatif yang muncul. Tapi yang kedua, sekarang darahnya dia dibutuhkan banyak orang. Benar seperti itu, karena banyak beberapa petugas PMI itu yang mencari ada nggak yang penyintas COVID yang aliran darahnya A, B, atau enggak AB, atau enggak O, kayak gitu. Karena untuk plasma. Nah, jadi sebetulnya kalau saya rasa ya, teman-teman yang penyintas COVID ini teman-teman yang sama Allah nih udah diberikan kekayaan hati yang banyak banget, sehingga mereka itu setelah mereka merasakan moodnya turun, sekarang moodnya jadi naik. Berarti saya berharga loh. Walaupun kemarin Allah memberikan saya cobaan, saya kena COVID. Tapi sekarang ternyata darah saya dibutuhkan di mana-mana, dan saya bisa jadi pendonor plasma. Itu kalau kita melihat dari sisi positif ya, Mas ya. Tetapi kalau teman-teman penyintas COVID masih menganggap bahwa, aduh, kok Allah itu jahat ya, kenapa saya yang harus dipilih menjadi orang kena COVID, ya akhirnya pikirannya negatifnya yang muncul, Mas. Gitu, Mas. Siap, Ibu. Ini pertanyaannya sudah terakhir, ini tidak ada lagi pertanyaan, Ibu. Baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nia atas materinya dan juga jawaban dari berbagai pertanyaan malam hari ini. Tentunya sangat membuka mata, hati, serta pikiran kita semua, Bapak Ibu. Yang penting adalah usaha kita. Yang paling penting adalah kita harus selalu positif dan berperilaku yang positif, sehingga akan memunculkan kegiatan-kegiatan yang positif, dan tentunya output dari kegiatan kita pun akan positif. Tetap semangat Bapak Ibu menjalani kehidupan ini, tentunya pasti berat, tapi yakinlah bahwa kita bisa untuk menjalani ini, karena kita adalah manusia yang dipilih oleh Allah untuk bisa menjalani kehidupan ini. Benar banget. Kami Mas, ini nggak ada foto dulu, Mas. Oke, siap Ibu. Saya screenshotkan. Oke. Mas Afdol pakai laptop, Mas Afdol? Pakai laptop. Oke, minta tolong ya, Mas Afdol. Baik, monggo Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa buka kamera dulu. Buka kameranya untuk kita foto bersama, Bapak Ibu. Iya. Monggo Bapak Ibu. Supaya bisa jadi kenangan ya Mbak Nia ya. Iya, benar banget. Kenangan di malam hari. Di awal bulan ya. Jadi tiap awal bulan gitu ya. Spesialis awal bulan ini Mbak Nia ini. Langge Mbak. Monggo. Baik, persiapan nggih Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, slide pertama sudah. Slide kedua.
Oke, sebentar. Baik, slide kedua Bapak Ibu, kapan? 1, 2, 3. Oke. Tunggu Bapak Ibu. Slide terakhir Bapak Ibu, persiapan monggo dibuka kameranya lagi. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, baik, sudah semua. Nanti Saya boleh aturkan dikirim ke terima saya, kasih Mas untuk Afdal. semuanya Dikirim ya. ke Mbak Nia.